Karena kita di sini diganggu, kita lanjut di kamar aja, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozi dengan NIM 12402024. Saya mahasiswa semester 3 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen pengampu Dr. Misdah MPD, yang mana beliau sudah memberikan 3 pertanyaan atau 3 soal, yang mana soal pertama yaitu urgensi mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan bagi calon guru profesional. Setelah saya mencari jawaban atau setelah saya mencari dari berbagai sumber, saya mendapatkan beberapa jawaban, yang mana bagi seorang guru profesional mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan memiliki urgensi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dunia pendidikan modern tidak hanya menuntut guru mampu mengajar, tetapi juga mengelola kelas, memahami sistem sekolah, serta bekerja sama dalam struktur organisasi pendidikan. Nah, yang pertama, administrasi pendidikan membantu guru memahami bagaimana sekolah berfungsi sebagai sebuah organisasi. Dalam sebuah lembaga pendidikan terdapat berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Guru yang memahami proses administrasi akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan kebijakan sekolah, struktur birokrasi, serta sebagai prosedur operasional seperti pengelolaan kurikulum, absensi siswa, pengelolaan nilai, dokumentasi pembelajaran, dan laporan akademik. Kedua, administrasi pendidikan membantu guru menjadi lebih efektif dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas tidak hanya berkaitan dengan menciptakan suasana belajar yang kondusif, tetapi juga pengaturan jadwal, penggunaan sarana prasarana, pencatatan perkembangan siswa, hingga kolaborasi dengan orang tua. Banyak kegagalan pelajaran terjadi bukan karena guru kurang menguasai materi, tetapi karena lemahnya pengelolaan administrasi kelas. Ketiga, supervisi pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kualitas profesional guru melalui supervisi. Guru dapat memperoleh pembinaan, umpan balik, serta evaluasi atas kinerja mereka. Supervisi bukanlah upaya mencari kesalahan, namun sebuah proses pembimbingan profesional agar guru semakin kompeten dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Terus yang keempat, mempelajari administrasi dan supervisi juga penting agar guru memiliki kemampuan manajerial dasar seperti membuat program pembelajaran, menyusun rencana kerja semester, mengelola data nilai, melakukan asesmen autentik, dan membuat laporan pertanggungjawaban akademik. Ini sangat berguna terutama bagi guru yang kelak diberi tanggung jawab tambahan seperti wali kelas, koordinator bidang studi, atau ketua program. Dengan demikian, guru profesional bukan hanya pengajar, tapi juga manajer pembelajaran, administrator kelas, dan agen peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, memahami administrasi dan supervisi merupakan bekal fundamental untuk menjalankan tugas secara efektif dan berkelanjutan. Itu jawaban dari soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 yaitu hubungan antara manajemen dan administrasi dalam pencapaian tujuan pendidikan. Saya mendapatkan jawaban atau sudah mencari jawaban soal itu, bahwasanya manajemen dan administrasi sering dianggap sebagai dua istilah yang berbeda, tetapi dalam konteks lembaga pendidikan keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Administrasi adalah proses keseluruhan yang mengatur bagaimana suatu lembaga berjalan, sedangkan manajemen adalah bagian dari administrasi yang fokus pada proses pengelolaan. Administrasi mencakup penetapan kebijakan, pengaturan sistem, dan pengorganisasian, sementara manajemen lebih menekankan tindakan operasional seperti merencanakan, menggerakkan, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas. Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, administrasi menyediakan kerangka kerja dan aturan main. Contohnya, peraturan sekolah, struktur organisasi, pembagian tugas guru, kalender akademik,
prosedur penilaian, dan penyusunan kurikulum. Semua itu adalah bentuk administrasi. Sementara itu, manajemen berperan dalam implementasi langsung. Misalnya, mengatur strategi pembelajaran, mengelola kelas, mengatur jadwal pembelajaran, memotivasi siswa, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Tanpa manajemen yang baik, berbagai kebijakan administrasi hanya menjadi dokumen di atas kertas. Keduanya bekerja sebagai satu kesatuan. Administrasi menyusun apa yang harus dicapai, dan manajemen mengatur bagaimana cara mencapainya. Di sekolah, hubungan keduanya terlihat pada kegiatan seperti penyusunan kurikulum, perencanaan pembelajaran, pengelolaan sarana prasarana, dan peningkatan mutu guru. Dengan demikian, tujuan pendidikan hanya dapat dicapai jika administrasi dan manajemen berjalan harmonis, terarah, dan didukung oleh seluruh elemen sekolah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3. Yang mana soal nomor 3 itu peran guru dalam tugas administrasi pendidikan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Saya akan menjawab soal pertanyaan ini secara detail. Jadi begini, guru bukan hanya pendidik, tetapi juga administrator pendidikan dengan berbagai tanggung jawab non-pelajaran. Ada beberapa peran utama guru dalam tugas administrasi. Jadi yang pertama yaitu peran guru dalam administrasi pendidikan. Jadi ada beberapa poin peran guru dalam administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengelolaan administrasi kelas. Guru bertanggung jawab terhadap absensi siswa, pencatatan nilai, laporan perkembangan belajar, pengaturan tempat duduk, dokumentasi kegiatan kelas, serta penyusunan jadwal tambahan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Jadi guru harus menyusun RPP, modul pembelajaran, materi ajar, instrumen asesmen, analisis hasil belajar, serta program remedial dan pengayaan. Itu yang kedua. Yaitu yang ketiga, mengelola komunikasi dengan orang tua. Jadi jadi administrasi pendidikan juga mencakup komunikasi melalui buku terhubung, laporan pembelajaran siswa, konsultasi orang tua, dan koordinasi mengenai masalah belajar atau perilaku. Terus yang keempat yaitu pengelolaan sarana dan prasarana. Jadi guru memanfaatkan atau memelihara dan melaporkan kondisi media pembelajaran, alat peraga, laboratorium, serta fasilitas pendukung. Terus yang kelima yaitu apa? Partisipasi dalam administrasi sekolah. Guru terlibat dalam rapat sekolah, penyusunan program tahunan, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan kurikulum, serta kegiatan administrasi lainnya. Terus yang keenam apa? Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Jadi guru bertanggung jawab atas pembuatan soal, penilaian, analisis hasil belajar, dan pelaporan kepala sekolah dan orang tua. Setelah tadi kita menjelaskan terkait peran guru dalam administrasi pendidikan, sekarang kita menjelaskan terkait kendala yang dihadapi guru di lapangan. Yang mana ada beberapa. Yang pertama yaitu beban administratif yang berlebihan. Banyak guru merasa kewalahan karena terlalu banyak tugas administratif, sehingga waktu untuk membuat materi kreatif atau melakukan refleksi pembelajaran menjadi berkurang. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu kurangnya pelatihan administrasi. Tidak semua guru dibekali kemampuan administratif seperti penggunaan aplikasi penilaian, teknik dokumentasi, atau penyusunan laporan berbasis data. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Jadi beberapa sekolah memiliki fasilitas administrasi yang minim. Misalnya keterbatasan komputer, koneksi internet buruk, atau belum menggunakan sistem digital terpadu. Jadi begitu. Terus yang keempat, rendahnya koordinasi dan komunikasi internal. Kebijakan sekolah yang berubah-ubah atau tidak terstruktur sering menambah beban administrasi guru. Jadi itu keempat. Yang kelima, waktu yang terbatas. Guru harus membagi waktu antara mengajar, mengoreksi tugas, melakukan bimbingan, dan mengurus administrasi kondisi. Ini sering menyebabkan guru bekerja lebih dari jam sekolah. Terus yang keenam, yaitu tuntunan regulasi pemerintah. Adanya kebijakan baru atau seperti kurikulum merdeka,
platform digital atau sistem raport terbaru, membuat guru harus terus beradaptasi dan belajar. Jadi kesimpulan dari semua jawaban di atas bahwasanya mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi calon guru profesional, karena tugas guru pada dasarnya tidak hanya mengajar. Dalam praktiknya guru juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur, merencanakan, dan mengawasi berbagai kegiatan pendidikan di sekolah. Administrasi pendidikan membantu guru memahami bahwa bagaimana sistem sekolah bekerja, mulai dari penyusunan kurikulum, penyusunan jadwal pembelajaran, pengelolaan data siswa, hingga proses evaluasi pembelajaran. Dengan memahami administrasi, guru dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih terarah atau tertib dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sekolah maupun pemerintah. Selain itu, supervisi pendidikan juga sangat penting karena berfungsi untuk meningkatkan kualitas profesional guru. Melalui supervisi, guru mendapatkan bimbingan, pengawasan, dan masukan dari kepala sekolah atau pengawas. Supervisi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membantu guru memperbaiki metode pembelajaran, meningkatkan kreativitas, dan memperkuat hubungan dengan siswa. Supervisi yang baik dan mendorong guru berkembang menjadi reflektif dan selalu berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran yang mereka berikan kepada siswa. Manajemen dan administrasi dalam dunia pendidikan juga memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Administrasi memberi arah, tujuan, dan landasan dasar dalam proses pendidikan, sedangkan administrasi menentukan apa yang ingin dicapai sekolah, bagaimana struktur organisasi dibentuk, bagaimana pembagian tugas dilakukan, dan kebijakan apa saja yang harus dijalankan. Sementara itu, manajemen berfungsi untuk menggerakkan, melaksanakan, dan mengordinasikan berbagai kegiatan pendidikan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam administrasi. Dengan kata lain, administrasi adalah rencana dan aturan, sedangkan manajemen adalah aksi nyata untuk mewujudkan rencana tersebut. Tanpa administrasi, manajemen tidak punya pedoman. Tanpa manajemen, administrasi tidak diwujudkan. Di lapangan, guru memiliki berbagai tugas administrasi yang sangat krusial untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. Guru harus mencatat absensi siswa, mengolah nilai, membuat laporan perkembangan, menyusun perangkat mengajar seperti RPP dan modul, serta berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid. Guru juga terlibat dalam kegiatan administrasi sekolah seperti rapat, penyusunan program, kegiatan ekstrakurikuler, dan pemeliharaan sarana prasarana. Namun, semua tugas administrasi tersebut sering dihadapkan pada beberapa kendala. Salah satu kendala terbesar adalah beban kerja administratif yang selalu banyak, sehingga mengurangi waktu guru untuk fokus pada persiapan pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Selain itu, banyak guru yang merasa kurang mendapatkan pelatihan administratif yang memadai, terutama dalam penggunaan teknologi atau aplikasi digital sekolah. Di beberapa sekolah, fasilitas seperti komputer, printer, atau jaringan internet masih terbatas, sehingga proses administrasi menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Tidak jarang pula, kebijakan sekolah yang sering berubah membuat guru sulit beradaptasi dan meningkatkan tekanan kerja. Nah itu, mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan bukan hanya kebutuhan, tetapi juga merupakan salah satu kemampuan inti yang harus dimiliki oleh guru profesional. Dengan penguasaan administrasi yang baik, guru dapat bekerja dengan lebih efektif, terstruktur, dan profesional. Dengan pembinaan supervisi, kualitas pembelajaran dapat terus meningkat. Pada akhirnya, pemahaman yang baik tentang administrasi, manajemen, dan supervisi akan membantu guru menjalankan perannya sebagai pendidik, pembimbing, pengelola kelas, dan pelaksana kebijakan pendidikan secara optimal. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.